Sekarang Yesus itu tidak bisa menciptakan, ya. Dia hanya menggenapi. Saya bilang, dia hanya menggenapi hukum yang ada di Alkitab, ya kan? Tapi kalau Allah tuh menciptakan dan Dia yang memberi apa sih namanya, bahwa perintah ke nabi ini bahwa kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi Yesus tuh hanya nabi, saya bilang begitu. Saya yakin Yesus tuh hanya nabi karena Nabi Isa. Memang saya juga tahu bahwa Nabi Isa akan datang nanti di akhir zaman. Saya tahu itu ada, memang di Al-Quran pun ada, di Alkitab apalagi. Ini adalah puasa keempat saya dan anak saya yang kecil. Si abang, anak yang kedua saya, cowok yang kedua, di si kakak yang pertama. Untuk kedepannya saya minta tolong bantu saya, doain saya ya, bantu saya doa agar saya dan anak saya tetap istiqomah menjalani Islam ini kedepannya, supaya tetap menjalani istiqomah dan menjadi inspirasi. Perkenalkan, nama saya Clara Rohelawati. Saya lahir dan besar sebagai Katolik yang taat. Tapi nama saya tetap Clara karena di KTP, di ijazah tetap harus dengan Clara. Dan saya lahir tahun 1968. Saya sekarang usia 55 tahun. Alhamdulillah saya terpanggil sebagai mu'alaf tahun 2019. Dan sekarang saya masuk tahun keempat, saya sebagai mu'alaf. Alhamdulillah juga anak saya sudah semuanya menjadi mu'alaf. Terakhir anak gadis saya Januari kemarin sudah mu'alaf. Ada berapa nanti yang mu'alaf? Anak saya semuanya mu'alaf, tiga orang mu'alaf semua. Ada anak angkat saya satu juga sudah mu'alaf, alhamdulillah. Dan sebenarnya saya memang lahir dari keluarga besar Katolik ya. Saya lahir besar jadi Katolik dan saya menikah secara Katolik. Saya dulu saya pernah bekerja di Yayasan Katolik sebagai guru SLB. Saya memegang anak-anak autis, anak segala macam anak-anak yang bermasalah. Setelah saya berpisah karena ada dengan suami ada masalah lah dengan rumah tangga saya. Cukup saya yang tahu dengan Allah ya. Jadi saya memutuskan saya pulang ke kampung. Saya pulang kampung bersama anak-anak saya semua. Saat itu anak saya yang dua bersekolah di Surabaya. Bersekolah di Surabaya. Dia menuntut ilmu di sana, ikut dari keluarga ayahnya di sana. Akhirnya saya sama yang kecil yang anak saya yang sekarang umur 11 tahun. Waktu itu kenapa saya memutuskan jadi mu'alaf? Jadi saya tinggal di kampung itu, di rumah saya, depan rumah saya itu masjid besar. Jadi saya saat itu saya memang suka nulis, suka jadi penulis gitu. Dulu saya penulis waktu SMA, penulis gitu. Terus entah bagaimana ya, setiap malam saya main laptop, saya main. Terus sampai setiap malam saya dengar suara tadarus atau apa tuh kalau pengajian di masjid itu. Tadarus ya. Kok saya adem banget ya. Saat itu tuh anak saya yang laki-laki tuh datang dari Jakarta. Dari Jakarta dia. Terus dia lagi main laptop, saya main laptop. Terus saya bilang suatu saat sama anak saya, "Bang, kok dengar suara itu ngaji di masjid kok adem banget ya Bang," gitu. "Ih mama nih ngomong apa sih," gitu anak saya gitu, sempat gitu. "Enggak Bang, coba deh Bang, dengerin deh Bang." Ya mama merasa adem, iya gitu. Terus saya tuh udah gitu. Terus besok malamnya lagi saya cerita lagi sama anak saya seperti itu ya masih. Terus "Bang, boleh nggak kalau mama memutuskan menjadi Islam, masuk Islam?" Gitu. Terus anak saya bilang,
ya mah terserah mama, karena sorga dan neraka kita cari masing-masing mah. Gitu. Karena mama yang memutuskan, mama yang harus mencari sorga dan neraka sendiri. Gitu. Kalau mama tidak menjalani, mama akan masuk neraka. Tapi kalau mama menjalani, mama akan menjadi ahli surga. Kan. Padahal saat itu anak saya masih Katolik, ya masih Katolik. Terus saya bilang, boleh bang, boleh mah, itu pilihan mama, silahkan. Tapi mama tidak untuk menikahkan anak saya, ngomong gitu. Saya bilang, enggak, mama enggak menikah. Menikah dengan siapa? Mau, sedangkan mama tidak punya pasangan gitu. Terus anak saya bilang, ya terserah mama. Akhirnya saya memutuskan. Saya ceritalah sama teman saya di sana di kampung. Menjadi orang Islam itu susah nggak sih gitu? Gampang kok kata. Gampangnya seperti apa? Kamu tahu nggak syahadat? Nggak tahu, saya bilang. Kalau syahadatnya saya tahu, saya bilang. Kalau syahadatnya orang Islam saya nggak tahu. Saya lahir besar jadi Katolik, saya tidak tahu sama sekali. Huruf satu pun, huruf Arab pun saya tidak tahu. Gitu. Sampai sekarang pun saya memang belum tahu. Cuma saya taunya alim aja karena anak saya ngaji gitu kan. Terus saya bilang, dia bilang boleh. Terus akhirnya, kapan kamu mulai ke ini bersahadat? Kapan ya? Ayo saya antar ke kantor agama, ke urusan agama gitu. Karena di situ ada Pak Kiainya. Akhirnya saya nyebranglah ke depan rumah saya sama teman saya. Sampai saya dibilang begini, yakin ibu gitu. Saya di situ disambut baik gitu. Terus yakin ibu, udah yakin bener. Saya sih yakin gitu. Terus tapi dia belum ngasih saya bener ya besok, tidak. Karena apa? Karena mereka tahu saya Katolik yang taat banget saya. Terus terang waktu Katolik saya taat minta. Apapun saya sering mimpin doa, saya sering mendoakan orang-orang kalau ada orang kematian, doa bersama lingkungan saya selalu ikut. Saya juga aktif banget di gereja, aktif di KOR, saya aktif. Pokoknya kegiatan gereja saya aktif semua. Di sekolah pun saya gitu aktif untuk kegiatan gereja. Akhirnya saya lama juga tuh, ada sebulan saya tanya Pak gimana? Pikirin dulu baik-baik. Saya sampai nangis setiap malam saya berdoa, memohon sama Allah. Gitu. Padahal waktu itu saya belum Islam ya, tapi saya bilang ya Tuhan, saya masih Tuhan waktu nyebut ya Tuhan, tolonglah. Saya pengen banget, cari ketenangan. Siapa tahu saya nanti di situ memang saya bisa tenang gitu hidup. Bukan berarti saya Katolik tidak tenang ya. Saya banyak masalah, tapi saya selalu libatkan Allah ya dalam masalah saya. Akhirnya saya bilang lagi sama teman saya, ini saya sebenarnya bisa nggak sih masuk Islam? Saya bilang bisa. Terus, tapi saya dipanggil itu sebulan pun saya dipanggil sama kepala kau. Mbak katanya, ayo kita dipanggil Pak Kiai gitu. Hah? Kemana? Ke KUA gitu. Oh iya, ayo. Saya senang banget, pagi-pagi saya mandi. Saya pagi-pagi mandi. Anak saya mau kemana? Ke KUA, kenapa? Mau syahadat gitu. Beneran mau? Iya. Saya pikir hari itu syahadat ya. Jadi saya datang saya senang banget, saya udah pakai baju putih, saya pakai kerudungan. Saya dulu belum pakai kerudungan. Saya pakai kerudungan. Pas datang gitu, udah rapi banget gitu. Terus, iya Pak, kan saya mau syahadat. Siapa bilang mau syahadat sekarang gitu? Saya kok gitu Pak gitu. Ya sekarang sini saya duduk baik-baik, kita ngobrol. Pas ngobrol itu dia bilang, tidak semudah itu sebenarnya. Saya yakinin kamu dulu. Kamu yakin nggak? Kamu benar-benar nggak serius? Dan kamu bisa menjalani hal nanti setelah kamu jadi Islam. Berat loh Islam, dia bilang gitu. Tetapi karena iman, karena saya sudah yakin bahwa masa sih gue di Kristen aja gue bisa, masa sih enggak gitu. Bahasa kasarnya ya anak-anak sekarang. Akhirnya saya bilang, yakin saya 100%, 100 bahkan 1000% saya bilang. Akhirnya oke, sekarang gini, besok kamu siapin foto. Untuk apa? Saya tanya. Kamu butuh sertifikat untuk apa? Nanti kamu ganti agama di KTP. Oh gitu, ya untuk administrasi lah. Terus, oh ya ukuran berapa sekian. Kamu siapin besok sama 2 saksi. Kalau bisa orang yang memang orang-orang di lingkungan itu ada untuk kayak apa sih orang-orang yang bergerak, maksudnya yang kayak RT RW gitu kan.
Iya oke, akhirnya saya minta teman saya tolong carikan saya orang yang bisa wakil saya. Alhamdulillah besoknya saya datang, saya syahadat, saya dikasih nama Siti Hadijah. Saya Siti Hadijah. Saya tanya kenapa nama Siti Hadijah? Semoga kamu baik kayak Siti Hadijah. Aduh, amin saya bilang gitu. Waktu itu Siti Hadijah itu apa itu? Belum tahu. Justru saya tanya Siti Hadijah itu orang yang pokoknya dia orangnya baik. Semoga kamu seperti ini, karena selama ini kamu memang walaupun kamu bukan Islam, kamu Kristen, tapi sifat kamu, kelakuan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, dengan orang yang ada di lingkunganmu, mereka semua bilang kamu memang orang baik gitu. Tapi saya tidak merasa baik karena saya tidak pernah berbuat apa-apa. Mungkin menurut saya ya kamu tidak berbuat apa-apa, tapi kamu menolong orang setiap sore, kamu kasih nenek-nenek itu makan, itu pada cerita ke saya, oh iya orangnya baik, nggak apa-apa gitu. Akhirnya oke. Saya terima kasih, saya bersyukur banget, saya sujud syukur, saya minta belajar sholat, saya minta ini, pokoknya saya bagaimana caranya nih supaya saya bisa sholat. Dia bilang Al-Fatihah dulu gitu. Alhamdulillah saya waktu itu satu tarikan napas saya syahadat. Alhamdulillah banget, saya bersyukur banget, saya bilang ya Allah dilancarkan segala-galanya, dilancarkan semuanya gitu. Udah gitu, terus saya bilang sama teman-teman saya, sama saudara-saudara saya bahwa saya sudah mualaf. Tapi ya tetap aja ada ya orang yang suka dan tidak. Dibilang Allah paling juga besok juga cuma sebentar. Orang sekarang mualaf kan cuma sebentar kata. Cuma mau cari untuk popularitas, untuk cari kehidupan kesananya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah minta-minta dengan siapa. Di mualaf mualaf Indonesia pun saya tidak pernah meminta bantuan dengan siapapun. Alhamdulillah, karena apa? Saya yakin Allah punya rezeki sendiri untuk setiap orang. Saya menghidupi anak-anak saya 8 tahun sendiri, tanpa siapa, tanpa ada bantuan dari mana-mana. Jadi saya yakin bahwa Allah itu punya ini sendiri. Dan alhamdulillah anak saya yang laki-laki, si Abang, masuk tahun kedua dia ini, dan dia ini lebaran kedua, puasa kedua. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Dan juga yang gadis, anak saya yang laki-laki, kalau nama Islamnya saya kurang paham ya, tapi nama Kristennya Jonathan. Kalau anak saya yang perempuan ini Januari Kristi, karena lahirnya malam tahun baru, yang kemarin Januari itu dia mualaf. Alhamdulillah udah mualaf semua. Nah, kalau untuk cobaan udah banyak sekali. Banyak sekali. Alhamdulillah saya selalu istiqomah. Saya mudah-mudahan terus sampai saya menutup mata, saya akan terus menjalani. Alhamdulillah juga, insya Allah saya tidak akan pernah putus sholat. Itu. Dan juga apa lagi? Tadi kalau ditanya tentang, kan saya sempat tanya ke ibu ya, Pak Yaset, kenapa alasan masuk Islam gitu kan? Oh, iya. Ternyata karena pengen tenang gitu kan? Bukan juga. Apa juga? Karena saya masuk Islam tuh gini, kok indah banget ya orang-orang Islam itu kalau lagi puasa. Oh. Ya, kok puasa, walaupun saya puasa Senin Kemis, tapi beda dengan puasa Ramadan, gitu ya. Mereka buka puasa doanya bareng, gitu kan. Terus taraweh gitu, taraweh enaknya, saya begitu. Kalau kita puasa Senin Kamis, kayak kalau orang Jawa memang sudah biasa ya. Islam ya? Bukan Islam, kita tetap puasa Senin Kamis diwajibkan dengan keluarga saya. Ya, Senin Kamis. Di Kristen pun ada puasa, tapi puasa di Kristen beda. Kita boleh makan 1 kali sehari, gitu ya. Cuma terserah mau pilih, mau pagi, siang atau malam, ya terserah. Tapi kalau di Islam ini kita harus menahan, bukan hanya puasa untuk tidak makan, ya semua orang bisa. Tapi puasa untuk tidak berkata buruk, hawa nafsu yang penting ya, gitu. Itu sulit rupanya, ya. Saya bilang sulit juga ya, puasa seperti ini berat buat saya gitu. Tapi saya bilang, ya Allah, aku harus bisa. Aku harus yakin aku bisa. Kenapa orang itu bisa, saya tidak, gitu kan. Akhirnya saya yakinin. Saya bilang, oh bisa. Terus anak-anak saya juga sebelum dia masuk Islam, memutuskan Islam, saya tanya, nak berat loh nak. Terutama berat pertama kali kamu puasa, itu cobaannya berat banget. Kamu nggak boleh marah sedikitnya kamu batal, lebih baik kamu minum, gitu kan. Gitu mah, iya.
Kalau makan minum kan kita biasa puasa Senin Kamis. Tapi kamu puasa nahan marah di jalan, misalnya kamu bawa motor, ada orang yang itu salah, nggak boleh, batal kamu puasa. Mau nggak gitu? Insya Allah mah nggak. Ya udah. Akhirnya dia memutuskan untuk Islam. Oke, saya senang banget. Saya bersyukur bahwa itu doa saya setiap malam, setiap tahajud. Saya doa semoga anak saya dapat hidayah. Alhamdulillah anak saya sudah dapat hidayah semua. Sampai yang cewek ini, yang ini pas memutuskan, saya tanya, "Mah, aku syahadat dong, Mah." Syahadat kenapa? Emang kakak ada apa? Kok mau syahadat? Aku kan pengen ibadah bareng mama, bareng abang gitu. Aku lihat mama tekun sekarang gitu. Tapi mau nggak setekun yang kamu lihat gitu. Ya kan mama kan sholat terus. Aku dilihatin, ya mama enak kayak gitu. Aku pengen belajar sholat gitu. Tapi ya, alhamdulillah dia baru bisa Al-Fatihah ya. Baru bisa Al-Fatihah karena baru kemarin. Tapi untuk bacaan-bacaan yang lain, dia suka tanya, "Mah, ini baca ini apa sih, Mah? Baca ini apa?" gitu. Ada intervensi nggak, Bu? Kan yang masuk Islam dulu kan ibu, lalu ketiga anak ibu nih, yang terakhir kan yang itu tuh. Ada intervensi nggak kayak ibu misalkan, ayo masuk Islam aja, atau dibebasin aja terserah? Saya bebas, saya nggak mau begitu karena saya bilang gini, "Bang, kakak, yang mama bukan paksa ya, yang mama ajak masuk Islam adek. Kenapa? Karena adek masih di bawah umur. Jadi adek yang mama bawa ke Islam." Saya bilang gitu. "Kalau abang sama kakak terserah, mau punya kebebasan silahkan. Kalau memang kalian nyaman di agama Katolik silahkan. Tapi kalau kalian mau jadi mualaf seperti mama, alangkah mama itu adalah hadiah terbesar buat mama." Saya bilang, "Mama nggak perlu apa-apa, mau perlu kamu menjadi anak yang soleh dan soleha." Ya. Trigger anak-anak masuk Islam itu apa? Lihat ibu atau Melihat saya sholat rajin, saya puasa rajin sama adiknya. Adiknya juga rajin loh itu. Walaupun kita terus terang tahun terberat saya jadi mualaf adalah tahun kedua. Saat itu saya tidak kerja, saya sudah berhenti, saya sudah diberhentikan kerja ya. Saya pulang, saya dari kampung, saya diberhenti. Saya kerja tadi ya di sebuah rumah makan. Dan itu juga bos saya bermasalah dengan saya karena ya saya tidak dibayar. Selama beberapa bulan saya tidak dibayar. Akhirnya saya memutuskan kenapa saya harus kerja terus sedangkan saya tidak dibayar. Anak saya butuh makan. Akhirnya saya berhenti. Dan anak saya yang laki-laki juga baru kena apa waktu itu, pemutusan PHK besar-besaran waktu itu kan ya. Gitu. Itu puasa yang terberat saya sama anak saya yang cewek yang kecil itu. Puasa cuma air putih. Buka air putih, sahur air putih. itu udah lagi COVID itu ya? Sebelum COVID. Terus udah gitu, saya bilang, adek kuat puasa begini aja. Biarin daripada kita minta sama orang. Aku nggak mau mama dibikin malu sama orang. Karena gitu. Saya bilang, ya Allah. Terus saya nangis, ya Allah, beginikah memang beratnya jadi mualaf. Saya bilang, tapi di situ saya tidak jadi saya kendor gitu. Oh, gue balik lagi. Tawaran banyak sekali. Saya balik lagi, kalau kamu masih mau balik lagi, saya akan masukin kamu lagi jadi ini. Jadi terus saya bilang apa? Rezeki bukan cuma dari situ. Tawaran maksudnya ke agama lain? Iya. Agama sebelumnya? Iya. Dari mana tuh tawaran masuk ke Kristen? Ada? Ada lah, ada orangnya itu yang memang utusan dari sana. Terus bisa nanti kamu bisa masuk lagi ke sini. Jadi saya kasih kerjaan di sini. Saya bilang rezeki bukan dari situ aja. Saya sekarang udah yakin saya udah Islam. Saya udah tahun kedua. Kenapa saya harus mundur? Saya bilang saya itu sifat saya sekali melangkah saya akan melangkah terus. Walaupun itu berduri, berbatu, kerikil itu tajam, saya akan jalani. Insya Allah, saya bilang kalau saya jalan saya benar dan saya yakin bahwa ada Allah di sana, di ujung sana, insya Allah saya tidak akan kekurangan. Alhamdulillah. Pas waktu itu ya, kok ada tiba-tiba ada orang datang. Saya nggak kenal orang itu. Pas lagi mau buka puasa, ibu datang nih ke rumah. Ibunya ini ya Nona.
iya kenapa Bu? Saya bilang, saya tanya. Ini, terus iya, enggak ini buat Nona. Bapak siapa? Ibu siapa? Saya bilang, udah buat Nona aja gitu. Kenalin, saya tanya, adik kenal ibu itu? Bapak itu enggak. Ibu itu enggak. Terus enggak tahu entah dari mana itu orang itu datang tiba-tiba bawa makanan. Bawa beras, bawa Indomie. Gitu. Saya alhamdulillah banget, saya bilang anak ini itu 15 hari lagi mau Lebaran. Pas udah pertengahan mau Lebaran itu saya bilang alhamdulillah banget ya Allah, ini ada makan nih buat kesono gitu kan. Saya bilang ya Allah. Terus anak saya yang laki-laki, mah aku nggak dapat uang. Nggak apa-apa abang, kenapa kita dapat rezeki dari Allah gitu. Aja udah. Saya bilang makasih mah sama orangnya, udah makasih gitu. Di situ maka saya nangis di situ. Saya terharu banget ya Allah. Memang Allah ada jalan aja dari Allah gitu ya buat kita itu. Ya udah, saya akhirnya saya jalani puasa dengan baik, dan anak saya juga gitu. Terus untuk saya bilang jangan mikir baju Lebaran, ada aja rezeki dari Allah, ada aja ngebeliin dia baju Lebaran gitu. Saya tidak minta saat itu, benar-benar saya lagi memang keadaan saya terus terang orang yang saya orang yang individual. Saya jarang bertetangga, berinteraksi sama orang, saya jarang. Karena apa? Karena pekerjaan juga, saya pergi pagi pulang malam, dan juga saya tidak suka ngobrol sana sini hanya untuk membicarakan orang lain, tidak juga begitu. Dan anak-anak saya juga sama seperti itu. Jadi untuk itu enggak ini gitu lah. Ya. Apa Bu yang paling berkesan? Ini kan berarti udah puasa kedua bagi abang. Iya, si kakak pertama. Berkesan. Masuk. Apa yang paling berkesan dalam menjalani syariat Islam, terutama puasa ini nih? Ini sekarang puasa kedua. Apa yang paling berkesan tuh? Apalagi udah satu keluarga kan saya. Iya. Yang paling berkesan sekarang ada yang saya paling bersyukur dan berkesan bener, kita bisa sahur, bisa buka bersama. Itu ada hal, benar-benar luar biasa deh buat saya ya. Buat saya itu luar biasa. Nggak tahu untuk orang. Kalau buat saya, walaupun cuma sedikit makanan yang kita siapkan, terus mereka makan dengan alhamdulillah mah, Allahumma lakal sumtu gitu. Mereka baca Allahumma lakal sumtu, aduh ya Allah adem. Saya suka banget, saya seneng banget itu. Ya Allah, saya bilang ini adalah hadiah terbesar buat saya bilang gitu. Saya sampai merinding. Gitu. Yang sebelumnya mungkin nggak ada puasa kayak gitu ya? Nggak ada. Sebelumnya memang tidak pernah seperti itu. Karena saya cuma berdua tadinya. Terus si abang juga kan jarang di rumah waktu masih kerja kan. Nah, jadi kita cuma berdua aja sama adik aja. Maka begitu sekarang si abang ada, si kakak kalau lagi sahur bisa ada di rumah, karena kalau buka dia di tempat kerja ya. Jadi sahur bareng-bareng gitu. Ya Allah, terus sholat subuh bareng-bareng, ya Allah, indah sekali buat saya gitu. Saya mau kembali lagi ke tentang keputusan ibu menjadi seorang muslimah ya. Kan tentu ketika ibu memutuskan jadi seorang muslim, kalau anak-anak mungkin kan ada reaksi. Ini gimana reaksi orang-orang terdekat selain anak-anak, kayak keluarga besar, atau rekan-rekan kerja? Kalau untuk keluarga besar sih, keluarga besar dari saya sih it's okay ya. Semuanya senang karena kita emang keluarga besar saya udah mualaf semua. Alhamdulillah udah mualaf semua. Yang memang tidak mualaf memang bapak saya. Bapak saya waktu meninggal masih Kristen. Kalau ibu saya udah mualaf, dan semua keluarga saya juga, kakak saya udah mualaf, adik saya yang sebelum meninggal juga udah mualaf, waktu menikah langsung mualaf, adik-adik saya semua mualaf. Jadi terakhir yang di keluarga saya yang terakhir mualaf adalah saya mualaf terakhir, alhamdulillah. Tapi bapak saya memang tidak, karena dia kuat agamanya juga, di Kristen bukan Katolik. Malah Kristen ya? Kristen bapak saya, dan kita semua Katolik tadinya. Kalau saya Kristen, justru dia yang paling kuat. Sebelum meninggal juga dia saya ajak tetap nggak mau. Tapi sebelum maksud saya gini, sebelum bapak saya meninggal tuh maksud saya gini, ayo Pak kita masuk Islam yuk Pak, biar kita sekeluarga mualaf semua. Bapak saya marah sama saya. Kamu apa? Saya belum mualaf saat itu.
Saya bilang, Pak, kita semua udah, anak-anak Bapak semua udah mau alaf, tinggal saya sama Bapak aja loh Pak. Saya bilang, dia Pak gitu, kamu tuh, saya percaya sama Yesus, gini gitu. Kamu, nanti kamu dijemput Tuhan Yesus, gini. Pak, saya sempat bilang begini loh, Bapak, Pak, benar nggak sih Yesus itu Tuhan? Ya kan? Sedangkan kalau Tuhan itu kan yang menciptakan Pak. Saya udah mulai goyah tuh di Kristen, di Katolik tuh, udah mulai goyah sebenarnya. Karena apa? Karena saya dengar teman-teman saya pada pengajian, saya lihat seneng banget yang lihat mereka. Cara saya dengar apa tausiah gitu ya. Saya ambil yang baiknya, yang jeleknya saya buang. Saya ajak ayah saya masuk Islam, nggak mau. Nah, saya itu dulu ditentang ayah saya. Makanya begitu ayah saya meninggal, dia waktu sakit semua saya yang ngurus. Dua-duanya ibu saya, ayah saya, semua saya yang ngurus. Saya nggak jijik, saya mandiin, saya wawiin. Kalau orang Islam, kalau orang kita bilang cebok gitu ya, saya nggak malu karena dua-duanya sakit. Saya ngurus sampai dia wafat, semuanya saya ngurus. Akhirnya begitu dia bapak saya wafat ya, itu saya udah yakin sama anak saya. Makanya begitu saya pindah ke rumah, saya tidak ditinggal di rumah orang tua saya lagi, saya tinggal di rumah sendiri, depan rumah saya masjid. Setiap hari, tiap malam saya dengar orang tadarusan, kok adem, enak gitu. Terus saya memutuskan Islam. Kenapa? Karena saya sudah memang tertariknya sudah lama sebenarnya. Tapi sebelumnya saya waktu Katolik, saya sama Islam saya nggak begitu suka. Apa yang ibu nggak suka terhadap Islam? Karena gini, orang Islam itu dulu menurut saya munafik. Munafiknya gimana? Munafik. Mereka di masjid, wah bagus, ngasih ini itu. Tapi di luar mereka masih tetap jahat sama orang. Contoh ya misalnya, dia habis ngasih ceramah gitu, di rumah, di jalan lah gitu, ketemu anak kecil dimarahin sama dia. Saya bilang, lu tadi barusan ngasih ceramah, yang baik-baik, tapi kenapa di rumah begitu? Mulut istrimu kau jaga, kau juga nggak kau jaga, gitu. Itu saya bilang munafik. Kalau menurut saya lah, gitu, munafik menurut saya. Dan juga perbuatan mereka tidak. Ada orang minta-minta, kalau memang dia memang merasa dia itu punya dia ustadz gitu. Cobalah beri. Mungkin saja memang dia kesusahan gitu. Tapi kok saya yang orang Kristen malah saya ngasih gitu. Bukan berarti saya mau, gue sok, enggak. Gitu. Kenapa berbagilah sedikit, maksudnya lo munafik lo suruh orang sedekah tapi lo suntuk sedekah aja lo nggak mau. Itu yang dulu ditemuin ya, yang saya dulu ditemuin. Tapi begitu di Islam, tidak semua tidak semua orang seperti itu gitu. Saya makin sini saya makin paham ya. Nah itu akhirnya terus udah saya memutuskan. Terus tentangan dari keluarga suami saya almarhum mantan, sampai sekarang pun saya kan sudah dikucilkan. Saya dikucilkan, anak-anak saya juga makanya nggak mau ke sana karena mereka kan memang keluarga besarnya Kristen sana. Nah gitu. Ya. Kalau tadi kan tentang ibu nggak suka dengan Islam, tentang framing Islam itu tentang teroris, bom. Nah, justru itu di situ tantangan buat saya. Saya punya temen, jadi ayah dia sama ayah saya satu kantor dulu di kantor berita Antara. Ya. Jadi itu kita berteman sampai sekarang, Mas Yuyun namanya. Ada rumahnya di Jagakarsa. Dia selalu kasih pandangan saya. Begitu saya masuk Islam, begitu dia mualaf, senangnya minta ampun dia. Mas seneng banget lah kau masuk Islam. Mualaf, Mas doain tiap malam kamu. Mas doain. Ya, kita bersahabat. Akhirnya kamu kan sekarang udah mualaf. Kamu kan lihat teroris sekarang, banyak kan Islam. Terus saya bilang, kalau saya gini Mas sekarang, kan nggak semuanya orang Islam jelek. Kristen emang semuanya baik? Nggak juga. Kristen tuh banyak yang jelek. Saya bilang, suku, katanya suku ini begini orang, nggak semuanya juga seperti itu. Jadi saya ambil, kenapa? Saya ambil Islam itu yang baiknya. Ajaran yang jelek saya buang, saya ambil yang bagusnya. Saya bilang, jadi saya yakin sampai sekarang tuh saya yakin, kenapa saya kuat sekarang. Semoga saya istiqomah lah ya. Kalau ajaran Islam tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang cuma jelek. Oknumnya. Nah betul. Jelek. Maka sekarang saya mikir, berarti memang ajaran tuh nggak ada yang jelek. Berarti oknumnya memang. Iya. Oknumnya itu yang bikin ajaran ini jelek, terlihat jelek di mata orang yang tidak memahami Islam gitu. Jadi saya semakin kesini bukannya saya semakin membenci, justru saya semakin mencintai.
Supaya saya makin mencintai Islam, mencintai orang-orang yang memang benar-benar, aduh deh, pengen lah saya pakai gitu, aduh pengen cadar. Cuma saya belum sampai ke sana. Bertahap insya Allah. Saya bilang gitu. Saya pengen tertutup semua, tapi ya belum tentu juga saya. Saya yang penting berbuat baik dulu lah, saya pikir gitu. Karena saya baru, masih istilah saya baru anak tuh baru belajar jalan. Ya, gitu. Tadi soal masih kenapa ibu tuh benci dengan Islam. Ya. Nah, alhamdulillah kan tadi sekarang cinta nih. Iya, betul. Kalau hari ini ada orang yang memandang Islam itu buruk, ya seperti ibu dulu lah. Gitu loh. Nah, ibu gimana tuh responnya? Kan ibu sekarang cinta tuh. Oh, ibu selalu bilang begini. Kalau ada orang yang memandang Islam itu jelek, ibu tanya, kamu agamanya apa? Ibu selalu tanya, kamu agamanya apa? Islam. Misalnya Islam, kenapa kamu bilang Islam itu jelek? Kamu Islam juga, misalnya gitu. Kamu belajar dong. Bukannya saya sok pintar, saya memang mu'alaf, tapi saya banyak belajar. Saya belajar dari apa? Karena saya tidak punya guru, jadi saya dari YouTube. YouTube kenapa? Nggak semua, dia selalu bilang, YouTube nggak semuanya bagus. Tahu saya nggak semuanya bagus. Kalau kamu pintar, kamu cerdas, kamu ambil yang baik-baiknya. Yang jelek-jelek jangan yang kamu ikutin. Gitu. Ibu pertama tanya agama. Ya, kalaupun dia Kristen, ibu jelasin. Kalau kamu nanti udah masuk ke seperti saya, seperti ini, kamu akan cinta, kamu akan jatuh cinta. Saya bilang, kamu akan jatuh cinta sama Islam. Kenapa Islam? Memang benar-benar Islam itu indah, ibu bilang. Jadi tidak semua orang Islam itu jelek, tidak semua orang Islam juga baik. Saya bilang ada, semua di agama manapun sama. Saya bilang, di suku apapun sama. Ibu selalu bilang. Kalau menjelaskan ke teman-teman ya, tadi yang masih Kristen ya, yang kalau dulu meyakinkan bahwa Tuhan itu Allah itu di mana? Oh, gitu. Yesus tadi. Oh, oke. Kalau saya meyakinkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan begini. Sekarang Yesus itu tidak bisa menciptakan, ya. Dia hanya menggenapi. Saya bilang, dia hanya menggenapi hukum yang ada di Alkitab, ya kan? Tapi kalau Allah tuh menciptakan dan dia yang memberi apa sih namanya, bahwa perintah ke nabi ini bahwa kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi Yesus tuh hanya nabi, saya bilang begitu. Saya yakin Yesus tuh hanya nabi karena Nabi Isa. Memang saya juga tahu bahwa Nabi Isa akan datang nanti di akhir zaman. Saya tahu itu ada, memang di Al-Quran pun ada, di Alkitab apalagi. Kalau di Alkitab di ini kan di blow up bahwa Yesus. Nah, maka kalian yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan kita menyebut Allah Bapa itu Allah itu Allah. Itu dia menciptakan Yesus. Saya bilang begitu. Saya selalu menjelaskan seperti itu. Saya akan menjelaskan seperti itu. Terserah kalau dia memang nanti ya udah ayo kita bahas. Kalau saya gitu, saya gini, saya kalau sama orang yang ngeyel seperti itu, saya berani karena saya tahu, itu aja. Insya Allah saya tahu karena saya belajar, saya selalu menggali. Saya dulu juga di gereja juga aktif juga ya? Ya di gereja saya aktif banget, kegiatan KOR, kegiatan apapun, saya sering mimpin doa di gereja. Kalau lagi ada kematian saya juga ikut mimpin doa, di orang sakit selalu saya mimpin doa. Kalau pengajian kayak ustazah gitu, ya saya gitu mimpin gitu. Alhamdulillah. Saya dibilangin saya aktif dulu saya kalau ada yang menghina Katolik, saya marah minta ampun. Seperti sekarang saya ada orang menghina Islam, saya akan maju gitu. Karena saya sekarang, karena dulu saya ke Islam memang saya nol banget ya. Karena saya lahir besar sebagai Katolik gitu. Karena dogma dari Katolik udah tahu, udah terpatri di hati saya. Tapi begitu saya mendalami Islam, saya tahu sekarang bahwa benar banyak yang salah di situ gitu loh. Apa yang Ibu harapkan dari agama Islam untuk kehidupan Ibu ke depan? Ibu dan Pak. Ya, untuk kehidupan saya ke depannya semoga saya tetap istiqomah dan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya akan terus belajar, saya akan belajar mengaji. Karena saya senang dengar suara orang ngaji dan saya tidak bisa,
saya sekarang menekankan sih yang kecil, yang umur 11 tahun ini. Saya bilang, kamu belajar nak, belajar ngaji, mau pengen dengar suara kamu suara ngaji. Karena pengen mau di rumah ini suara ngaji bukan dari radio, tapi dari suara anak-anak mama, saya bilang. Dan juga saya bilang sama anak saya, mama nanti suatu saat mama tutup usia, mama cuma nggak minta apa-apa dari kalian, mama minta di Al-Fatihahin setiap hari, setiap kamu sholat. Saya cuma itu. Dan untuk kedepannya saya pengen damai lah. Saya pengen Islam menjadi benar-benar benteng kekuatan di keluarga saya. Gitu. Motivasi atau pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang mungkin imannya lemah, atau mungkin punya teman juga yang juga non muslim gitu ya, supaya semangat itu seperti ibu tuh gimana adanya. Oke. Pesan saya, saya cerita dulu deh ya sedikit ya. Saya punya komunitas teman-teman saya. Ada komunitas lah teman-teman saya gitu, ibu-ibu semua. Jadi rupanya saya menginspirasi mereka. Ada, udah, Bon, gue sama lo salut kenapa? Lo mu'alaf, tapi lo udah pakai jilbab, lo udah ngejalanin sholat gitu ya. Terus ya gitu, gue kepengen kayak lo gitu. Padahal anak ini lumayan nakal, lumayan nakal ya, dalam pergaulan lumayan nakal, dengan siapa dia ayo gitu. Tapi alhamdulillah, terus saya bilang gini, semua dari hati. Kalau hati kamu mau berbalik hijrah sama Allah, insya Allah akan dijabah Allah. Tapi kalau kamu cuma separuh, saya nggak tahu. Cobalah pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillah sekarang dia udah pakai jilbab, udah sholat. Begitu saya tanya, asik dong ya, sekarang udah jilbaban. Iyalah, gue malu sama lo, kata. Itu berarti kan ya dia terinspirasi dari saya kan. Gue malu sama lo Islam, lo mu'alaf tapi lo rajin banget gitu. Makanya lo tiap tahajud bangunin gue dong. Ya memang saya selama itu mau sholat, mau subuh saya bangun, mau tahajud saya bangunin. Pakai HP gitu, saya WA-in, udah bangun belum, udah isya belum, udah ini selalu gitu. Alhamdulillah sekarang dia udah itu. Dia muslim padahal ya? Dia muslim dari kecil, padahal dia bilang malu sama saya karena saya kok mu'alaf kok kamu begitu. Saya bilang saya nggak ada yang menggerakkan ada Allah dan hati saya. Karena saya udah melangkah, saya harus konsisten dengan pilihan saya. Dan saya harus bertanggung jawabkan pilihan saya bilang gitu. Dan pesan saya buat teman-teman saya yang memang belum tersentuh ya, walaupun kamu Islam dari kecil ataupun yang masih belum Islam, masih non Muslim ya, cobalah memahami, cobalah menjalani Islam ini, coba ya. Pesan saya, pelajari dengan seksama, kenali dia, cintai dia. Insya Allah kalau cinta itu udah ada di hati kamu, nggak akan kamu goyah. Percaya sama saya, karena saya sudah merasakan semua itu. Dan jika kamu sudah masuk, sudah mencintai dia, segala macam ujian tidak ada artinya. Ujian itu memang terus terang, yang untuk non Muslim ya, terus terang. Menjalani Islam itu tidak semudah membaca 2 kalimat syahadat. Kesananya berat banget. Tapi bagaimana kamu bisa menjalani, kamu menjadi pemenangnya. Insya Allah kamu jadi pemenangnya. Walaupun sekarang saya belum jadi pemenang, tapi insya Allah saya akan jadi pemenang. Oke teman-teman semua, saya rasa sudah cukup dulu ya cerita saya sampai di sini. Dan ini adalah puasa keempat saya dan anak saya yang kecil, si abang anak yang kedua saya, cowok yang kedua, si kakak yang pertama. Untuk kedepannya saya minta tolong bantu saya, doain saya ya, bantu saya doa agar saya dan anak saya tetap istiqomah menjalani Islam ini kedepannya, supaya tetap menjalani istiqomah dan menjadi inspirasi buat kalian lah gitu. Semua cerita saya, dan semoga
Allah tetap sayang sama saya dan keluarga saya menjadi keluarga Islam yang saya inginkan selama ini. Mudah-mudahan cerita saya ini ada manfaatnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Pesan saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.